Dialah Nuaiman, sosok yang selalu membawa tawa dalam komunitas sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai sumber keceriaan yang tidak pernah habis. Bahkan, Nuaiman adalah satu-satunya sahabat yang mampu membuat Nabi Muhammad SAW tertawa terbahak-bahak hingga gigi geraham beliau terlihat. Padahal biasanya beliau hanya tersenyum ketika ada sesuatu yang lucu. Kejenakaan Nuaiman menjadi legenda. Meski tingkah lakunya terkadang membuat orang jengkel, ia tetaplah seorang sahabat yang setia dan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Kebiasaannya yang jahil seringkali membuat orang di sekitarnya mengelus dada, tetapi hal itu juga yang menjadikannya istimewa. Nuaiman berasal dari Bani Najjar, bagian dari kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang setia mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Namun, Nuaiman memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu suka meminum khamr. Nabi Muhammad SAW tetap menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman cambuk atas perbuatannya, tetapi beliau tidak pernah berhenti menyayanginya. Bahkan beliau membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis ini menunjukkan bahwa maksiat adalah satu perkara, sementara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah perkara lain yang berbeda. Dosa dan kemaksiatan bisa dihapuskan oleh kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap Nuaiman juga menjadi bukti bahwa humor, tawa, dan membahagiakan orang lain bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika Nuaiman wafat, kota Madinah diselimuti kesedihan. Sosok yang selama ini dikenal dengan keceriaan dan kejenakaannya akhirnya berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di hati para sahabatnya, karena Nuaiman bukan sekadar teman, tetapi juga sosok yang selalu membawa kegembiraan di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri turut mengantarkan jenazah Nuaiman ke peristirahatan terakhirnya dan mengikuti seluruh proses pemakamannya hingga selesai. Para sahabat yang menyaksikan momen itu merasa tersentuh dan terharu melihat betapa besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada Nuaiman, sahabat yang selalu berhasil membuat beliau tertawa. Ketika seluruh proses pemakaman telah selesai, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW tersenyum. Para sahabat yang hadir pun merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa di saat penuh kesedihan seperti ini, Rasulullah justru tersenyum? Ternyata, senyum beliau muncul karena keusilan Nuaiman yang masih berlanjut bahkan setelah ia berada di dalam kuburnya. Tak lama setelah Nuaiman dimakamkan, malaikat Mungkar dan Nakir datang untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Dengan suara tegas dan lantang, mereka memulai pertanyaan pertama. Man Rabbuka, atau siapa Tuhanmu? Dengan tenang, Nuaiman menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Malaikat Mungkar dan Nakir kemudian melanjutkan dengan pertanyaan kedua, Man Nabiyuka, atau siapa nabimu? Namun pertanyaan kali ini diucapkan dengan suara yang cukup keras, mungkin terdengar terlalu lantang bagi Nuaiman. Bukannya langsung menjawab, Nuaiman justru meminta malaikat untuk mengulangi pertanyaannya. Tunggu dulu, tunggu. Ulangi pertanyaannya tapi jangan terlalu keras, ujar Nuaiman. Malaikat pun mengulangi dengan suara yang lebih lembut. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dengan santai dan nada bercanda, Nuaiman menjawab, tahu tidak siapa yang sedang berdiri di atas sini? Itu nabiku. Beliau sedang memperhatikan kita dari atas kubur. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW yang berada di atas makam Nuaiman pun tersenyum.
Bahkan di dalam suasana yang seharusnya penuh ketegangan, Nuaiman tetap menjadi dirinya sendiri, seseorang yang selalu membawa keceriaan dimanapun ia berada. Para malaikat, meskipun menjalankan tugas mereka dengan serius, tampaknya juga memahami bahwa Nuaiman adalah sosok yang istimewa. Di saat-saat paling menentukan dalam hidup setelah kematian, ketika seseorang dihisab untuk surga atau neraka, Nuaiman tetaplah Nuaiman. Sosok yang selalu membawa tawa dan kebahagiaan, bahkan dalam keadaan yang penuh ketegangan. Salah satu kisah terkenal tentang Nuaiman yang menunjukkan kepribadiannya ini terjadi saat Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Mengetahui bahwa perjalanan ini akan panjang dan melelahkan, Abu Bakar yang juga memiliki selera humor memilih untuk mengajak Nuaiman. Selain itu, ia juga mengajak seorang sahabat lainnya, Suwaibid bin Harmalah, yang lebih sering dipanggil Suwaibid. Nuaiman dan Suwaibid memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Jika Nuaiman dikenal sebagai sosok yang iseng, jahil, jenaka, konyol, dan sering berulah, maka Suwaibid adalah orang yang tenang, patuh, jujur, dan polos. Para sahabat yang lain merasa heran ketika mendengar keputusan Abu Bakar untuk membawa Nuaiman dalam perjalanan yang panjang. Masa sih? Apa engkau yakin bisa menghadapi Nuaiman selama perjalanan? Kira-kira begitu reaksi mereka. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di negeri Syam. Semua anggota rombongan yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq telah diberikan tugas masing-masing, kecuali Nuaiman. Abu Bakar memahami betul betapa sulitnya mengendalikan keusilan sahabatnya yang satu ini, sehingga ia memutuskan untuk tidak memberikan tugas khusus kepadanya. Dengan senyum lebar, Abu Bakar berkata, "Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka. Tapi ingat, jangan sampai membuat masalah besar." Ya, hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sementara Nuaiman asyik dengan kegiatannya sendiri. Ia tampak sangat antusias bertemu orang-orang baru, berkeliling ke sana-sini, menyapa dan mengobrol dengan siapa saja, tanpa peduli apakah mereka sedang sibuk atau tidak. Menjelang siang, rasa lapar mulai mengganggu Nuaiman, tetapi ia sama sekali tidak memiliki uang. Ia pun mendekati Suwaibid, sahabat yang diberi tugas menjaga makanan untuk rombongan. Dengan wajah memelas, Nuaiman memohon, "Suwaibid, kasih aku sedikit makanan dong. Aku sudah lapar sekali." Namun Suwaibid dengan penuh tanggung jawab menjawab, "Sabar, Nuaiman. Kita tunggu Abu Bakar datang, nanti kita makan bersama." Nuaiman mencoba berbagai cara untuk merayu dan meluluhkan hati Suwaibid agar memberinya sedikit makanan, tetapi Suwaibid tetap bersikeras menolak. Merasa kesal dan jengkel karena ditolak, Nuaiman akhirnya memilih pergi berjalan-jalan untuk mencari cara lain agar bisa mengisi perutnya. Ia berjalan ke tengah pasar, mengamati sekeliling, sambil memikirkan ide untuk mendapatkan makanan. Saat itulah ia melihat seorang pedagang budak yang sedang menawarkan dagangannya. Tiba-tiba ide jahil muncul di benaknya. Dengan senyum licik, Nuaiman mendekati pedagang budak itu dan berkata, "Saudaraku, aku punya seorang budak yang ingin aku jual. Dia masih muda, kuat, amanah, dan sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Tapi ada satu masalah kecil. Dia selalu merasa sebagai orang merdeka dan akan mengaku sebagai orang bebas kepada siapapun yang menanyainya." Pedagang budak itu tertarik dengan tawaran tersebut dan bertanya, "Berapa harganya?" Dengan tenang, Nuaiman menjawab, "Untukmu, cukup 20 dirham saja, saudaraku." Merasa mendapatkan harga yang sangat murah, pedagang budak itu langsung setuju. Nuaiman kemudian mengajaknya ke tempat Suwaibid yang masih berjaga di dekat makanan. Dengan penuh percaya diri, Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibid dan berkata, "Itu budakku. Tapi ingat, dia pasti akan bersikeras mengaku sebagai orang merdeka." Tanpa ragu, pedagang budak itu langsung mendekati Suwaibid
dan berusaha menangkapnya. Suwaibid tentu saja terkejut dan panik. Ia langsung meronta sambil berteriak, "Aku bukan budak, aku ini orang merdeka." Namun penjual budak yang sudah mendengar peringatan dari Nuaiman hanya tersenyum tipis. Ia berkata, "Kamu memang pandai bicara, aku sudah membelimu dari majikanmu." Tanpa pikir panjang, pedagang budak itu membawa Suwaibid pergi. Sementara itu, Nuaiman kembali ke pasar dengan hati riang. Perutnya yang lapar kini menjadi prioritas utama. Ia segera membeli makanan dan bahkan membeli oleh-oleh untuk para sahabat di Mekah. Lalu, dari mana Nuaiman mendapatkan uang? Tentu saja dari hasil menjual Suwaibid. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq kembali dan menyadari bahwa Suwaibid tidak ada di tempatnya, ia segera bertanya kepada Nuaiman dengan nada serius, "Di mana Suwaibid?" Dengan santai Nuaiman menjawab, "Aku tadi sangat lapar, Abu Bakar. Aku sudah meminta makanan kepada Suwaibid, tapi dia tidak memberiku. Jadi aku jual saja Suwaibid biar aku punya uang untuk membeli makanan." Jawaban itu membuat Abu Bakar terkejut, namun pada akhirnya ia tidak bisa menahan tawanya. "Kau benar-benar sudah keterlaluan, Nuaiman," kata Abu Bakar sambil tertawa. Tanpa menunggu lama, Abu Bakar segera pergi ke pasar untuk membeli kembali Suwaibid dari penjual budak tersebut. Setelah semuanya selesai, rombongan kembali ke Mekah dengan membawa kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika cerita ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, beliau tertawa terbahak-bahak hingga terlihat gigi gerahamnya. Bahkan setahun setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW masih sering menceritakan kisah ini kepada para tamu yang datang. Namun keusilan Nuaiman tidak berhenti di situ. Seakan tidak pernah kehabisan ide, ia kembali membuat ulah, kali ini melibatkan seekor unta yang malang. Pada suatu hari yang cerah di Madinah, beberapa tamu penting dari kerajaan tetangga datang untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Mereka datang dengan menunggangi unta-unta besar dan gagah, kendaraan mewah para pejabat negara pada masa itu. Jika disamakan dengan zaman sekarang, mungkin setara dengan mobil mewah Rolls-Royce Phantom bermesin 7.000 cc dengan 12 silinder yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Unta-unta itu diikat di depan rumah Nabi Muhammad SAW, sementara para tamu masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan beliau. Beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berjaga-jaga di depan rumah, siap melindungi Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba, Nuaiman muncul dengan wajah serius, tetapi sorot matanya sudah menunjukkan bahwa ada rencana jahil yang siap dilancarkan. Nuaiman segera bergabung dengan para sahabat Nabi yang sedang berjaga di depan rumah Rasulullah. Tanpa banyak basa-basi, ia mulai mengamati unta-unta milik tamu dengan penuh rasa penasaran. Ia kagum melihat betapa besar dan sehatnya unta-unta tersebut. "Kira-kira unta ini makan apa ya?" gumamnya. Di antara para sahabat yang berjaga, Sayyidina Hamzah terkenal memiliki selera humor yang tinggi. Menanggapi celotehan Nuaiman, ia berkomentar dengan nada bercanda, "Unta ini besar sekali ya, pasti dagingnya banyak kalau disembelih." Ucapan itu langsung memantik keusilan Nuaiman. Dengan ekspresi serius, ia menjawab, "Benar juga. Kenapa tidak kita sembelih saja, lalu kita makan bersama?" Para sahabat lainnya tertawa mendengar gurauan tersebut. Mereka mengira percakapan itu hanya candaan biasa. Namun tanpa mereka sadari, Nuaiman sudah mengambil keputusan untuk benar-benar mewujudkan ide gilanya. Diam-diam, ia mengambil pedang yang ada di dekatnya dan berjalan perlahan mendekati salah satu unta milik tamu Rasulullah. Tanpa ragu, dalam satu tebasan cepat dan tepat, ia menyembelih unta itu. Suara gedebuk keras terdengar ketika tubuh besar unta itu ambruk ke tanah.
Seketika para sahabat menoleh ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat salah satu unta tamu sudah terkapar dengan kepala terpisah dari badannya. Di samping bangkai unta itu, berdiri Nuaiman dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Para sahabat tercengang. Mereka menyadari bahwa kali ini keusilan Nuaiman benar-benar sudah keterlaluan. Mereka tahu Rasulullah pasti akan kecewa jika mengetahui kejadian ini. Melihat ekspresi kaget dan marah dari para sahabat, Nuaiman yang tampaknya mulai merasakan situasi yang tidak menguntungkan segera berbicara dengan wajah tanpa dosa. Panglima Hamzah, unta ini sudah aku potong sesuai perintahmu. Aku pergi sebentar, ya. Kalau Rasulullah mencariku, jangan bilang di mana aku berada. Nanti kalau keadaan sudah tenang, kita bisa makan daging unta ini bersama-sama. Tanpa menunggu reaksi dari para sahabat, Nuaiman langsung berlari menjauh mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan oleh Rasulullah. Sementara itu, para sahabat hanya bisa saling pandang dengan perasaan campur aduk antara marah, kesal, dan geli. Mereka tahu kejadian ini pasti akan segera sampai ke telinga Rasulullah. Tidak lama berselang, Rasulullah keluar dari rumah bersama para tamu yang hendak pulang. Saat para tamu melihat unta mereka tergeletak tak bernyawa, mereka langsung terkejut dan berteriak, "Untaku, untaku, apa yang terjadi dengan untaku?" Rasulullah SAW yang mendengar kegaduhan itu segera menoleh ke arah para sahabat yang berjaga di depan rumahnya. Dengan tenang, beliau bertanya, "Apa yang telah terjadi, wahai para sahabatku?" Salah satu sahabat dengan raut wajah malu menjawab, "Ini semua ulah Nuaiman, ya Rasulullah." Para sahabat yang berjaga merasa malu karena mereka adalah para pejuang tangguh dalam Islam. Namun mereka justru kecolongan oleh keusilan Nuaiman. Mendengar nama itu disebut, Rasulullah hanya tersenyum. Beliau sudah sangat mengenal tabiat jahil Nuaiman. Tanpa menunjukkan kemarahan, Rasulullah kemudian memerintahkan Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ambillah uang untuk mengganti unta ini. Berikan ganti 2 kali lipat, agar Islam tetap dipandang baik oleh para tamu kita. Setelah itu, mari kita cari Nuaiman." Para tamu mungkin merasa bingung dengan kejadian ini. Mereka datang untuk mengenal Islam lebih dalam langsung dari Rasulullah, tetapi justru disambut dengan kejadian yang tak terduga akibat keusilan salah satu umat beliau. Sementara itu, Nuaiman sudah berlari jauh hingga mencapai perbatasan Madinah. Di sana, ia bertemu dengan seorang sahabat bernama Miqdad bin Aswad yang saat itu sedang menggali sumur. Menyadari bahwa Rasulullah pasti akan mencarinya, Nuaiman segera mendekati Miqdad dan berkata, "Wahai Miqdad, aku sedang dikejar oleh orang-orang yang ingin mencelakakanku. Bolehkah aku bersembunyi di dalam sumurmu?" Miqdad yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, menjawab dengan tulus, "Tentu saja Nuaiman, engkau boleh bersembunyi di dalam sumurku. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaanmu." Mendengar itu, Nuaiman merasa lega. Tanpa ragu, ia segera masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi. Tak lama kemudian Rasulullah bersama rombongan tiba di tempat itu. Beliau pun bertanya kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, apakah engkau melihat di mana Nuaiman berada?" Miqdad yang telah berjanji kepada Nuaiman merasa dilema. Ia tidak ingin berbohong kepada Rasulullah, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengingkari janjinya. Dengan cerdik, ia menjawab, "Ya Rasulullah, mataku memang tidak melihat Nuaiman." Namun, di saat yang bersamaan, tangannya secara halus menunjuk ke arah sumur tempat Nuaiman bersembunyi. Rasulullah tersenyum memahami isyarat Miqdad. Beliau lalu membuka penutup sumur dan melihat Nuaiman di dalamnya. Dengan nada lembut, Rasulullah berkata, "Nuaiman, keluarlah. Kamu sudah merepotkan kami semua." Menyadari dirinya telah tertangkap, Nuaiman hanya bisa pasrah dengan wajah memelas. Dengan polos ia berkata, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukan aku.
Mereka yang menyuruhku menyembelih unta itu, katanya sambil menunjuk para sahabat yang berjaga. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Nuaiman. Namun sebelum beliau sempat berbicara, Nuaiman sudah melompat keluar dari sumur dan kembali berlari. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala, tak mampu menahan tawa. Tingkah Nuaiman memang selalu berhasil menciptakan situasi yang menggelitik dan di luar dugaan. Setelah kisah tentang unta selesai, ada satu lagi kejadian yang tak kalah absurd. Suatu hari seorang pria buta baru saja tiba di Madinah. Dalam kebingungannya, ia berusaha mencari tempat untuk buang air kecil. Karena tidak mengetahui arah, pria itu berjalan mondar-mandir di sekitar Masjid Nabawi. Nuaiman yang melihatnya langsung menemukan ide iseng. Ia pun mendekati pria buta itu dan menyapanya dengan ramah. "Assalamualaikum saudaraku, apa yang sedang engkau cari?" Pria buta itu menjawab, "Waalaikumsalam, aku sedang mencari tempat untuk buang air, tetapi aku tidak tahu kemana harus pergi." Dengan nada meyakinkan, Nuaiman berkata, "Oh, jangan khawatir saudaraku. Sudah menjadi tugasku untuk membantumu. Aku tahu tempat yang aman, di mana tidak akan ada seorang pun yang melihatmu. Mari aku akan mengantarmu ke sana." Pria buta itu merasa lega dan bersyukur ada seseorang yang membantunya. Dengan penuh kepercayaan, ia pun mengikuti Nuaiman. Namun, bukannya dibawa ke tempat yang sesuai, Nuaiman justru menuntunnya ke dalam masjid. Tepat di dekat mihrab, tempat imam memimpin sholat, Nuaiman berhenti dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Saudaraku, inilah tempatnya. Kamu bisa buang air di sini dengan tenang. Tidak ada yang akan melihatmu. Silakan, aku akan pergi sebentar. Kalau kamu sudah selesai, panggil saja aku." Di dalam hatinya, Nuaiman menahan tawa, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa menyadari bahwa ia berada di dalam masjid, pria buta itu pun mulai menurunkan celananya dan bersiap untuk buang air. Saat itulah, para sahabat yang sedang beribadah di masjid terkejut melihat apa yang terjadi. Mereka segera menghampiri pria itu dan berseru, "Wahai saudaraku, mengapa engkau buang air di dalam masjid?" Pria buta itu tersentak. Dengan ekspresi bingung dan suara gemetar, ia berkata, "Apa? Ini masjid? Aku tidak tahu. Aku buta. Aku hanya mengikuti arahan seorang pria yang mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk buang air." Para sahabat segera menyadari bahwa ini pasti ulah Nuaiman. Mereka pun bergegas mencari Nuaiman untuk menegurnya. Namun seperti biasa, Nuaiman sudah lenyap dari tempat kejadian sebelum ada yang sempat menahannya. Sementara itu, sahabat-sahabat lain mendekati pria buta itu dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir saudaraku. Kamu tidak bersalah, jangan merasa terbebani. Mari kita bersihkan tempat ini, lalu kita akan salat bersama," ujar para sahabat dengan penuh ketenangan. Kata-kata mereka membuat hati pria buta itu merasa lebih tentram. Namun meskipun begitu, ia masih merasa kesal. Wajar saja ia telah dipermainkan. Kemudian pria buta itu bertanya, "Siapa nama orang yang telah menipuku?" Para sahabat pun menjawab, "Namanya Nuaiman." Pria buta itu langsung merespons dengan penuh kejengkelan, "Kurang ajar, saya tidak akan meninggalkan Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tongkat saya." Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk tetap tinggal di Madinah selama beberapa hari, mencari informasi tentang keberadaan Nuaiman. Setiap orang yang ditemuinya selalu ia tanyai tentang sosok yang telah mengerjainya itu. Sampai suatu hari, tanpa disadarinya, ia bertanya langsung kepada Nuaiman sendiri. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" tanya pria buta itu. Nuaiman yang langsung mengenali pria tersebut menahan tawa dalam diam. Dengan wajah serius, ia menjawab, "Ya, aku tahu di mana Nuaiman. Kenapa kamu mencarinya?" Pria buta itu lalu menceritakan bagaimana ia telah diperdaya oleh Nuaiman
dan berjanji bahwa jika bertemu dengannya, ia akan memberinya pelajaran dengan tongkatnya. Mendengar hal itu, Nuaiman menimpali dengan nada sok setuju. "Wah, memang keterlaluan sekali orang itu. Mari, aku akan membantumu. Aku tahu di mana dia bersembunyi." Tanpa ragu, pria buta itu mengikuti arahan Nuaiman. Dengan menggandeng tangannya, Nuaiman menuntunnya menyusuri gang-gang di Madinah, berjalan cukup jauh. Namun tahukah kalian kemana sebenarnya Nuaiman membawanya? Ternyata ia justru menuntunnya kembali ke dalam masjid. Setelah sampai di dalam, Nuaiman berbisik, "Pak, itu Nuaiman. Dia sedang berada di dalam masjid. Setelah menipumu, sepertinya dia sekarang berpura-pura menjadi orang baik dan bertaubat. Aku akan membawamu mendekatinya. Setelah dekat, aku akan memberimu aba-aba. Pukul dia sekeras-kerasnya agar dia sadar." Pria buta itu mengangguk penuh semangat, siap membalas perbuatan Nuaiman. Nuaiman pun perlahan menuntunnya mendekati seseorang yang sedang khusyuk salat. Saat mereka sudah berada tepat di belakang orang tersebut, Nuaiman memberi aba-aba. Tanpa ragu, pria buta itu langsung mengayunkan tongkatnya dengan penuh tenaga. Peletak! Suara pukulan keras terdengar menggema di dalam masjid. Orang yang dipukul langsung berteriak kaget, "Ada musuh menyerang kita!" Mendengar teriakan itu, para sahabat segera mengepung pria buta tersebut. Ia tampak sangat kebingungan. Tak lama kemudian, ia akhirnya sadar setelah diberitahu bahwa orang yang baru saja ia pukul adalah Utsman bin Affan. 2 kali ia berhasil diperdaya oleh Nuaiman. Setelah kejadian itu, pria buta itu menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Mulai saat ini aku tidak akan percaya lagi kepada manusia." Setelah urusan dengan pria buta selesai, kini kita beralih ke kisah berikutnya. Kali ini, cerita menggambarkan betapa cerdiknya Nuaiman dalam memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, Nuaiman berjalan-jalan di pasar kota Madinah yang ramai dengan hiruk-pikuk orang-orang yang berjualan dan berbelanja. Di tengah keramaian, ia melihat seorang pedagang madu yang menawarkan dagangannya. Madu adalah salah satu barang favorit penduduk Madinah karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Melihat madu yang tampak begitu menggoda, Nuaiman pun berpikir, "Rasulullah pasti menyukai madu ini. Tapi bagaimana caranya aku bisa memberikannya kepada beliau?" Dengan penuh percaya diri, ia mendekati pedagang madu tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, aku ingin membeli sebotol madu untuk Rasulullah. Tentu saja beliau pasti akan menghargai hadiah ini dan membayarnya dengan baik." Mendengar bahwa madunya akan diberikan kepada Rasulullah, si pedagang merasa senang dan segera menyiapkan botol madu terbaik untuk Nuaiman. Dengan semangat, Nuaiman membawa madu itu ke rumah Rasulullah dan mengetuk pintu dengan penuh antusias. Saat Rasulullah membukakan pintu, Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dari seorang pedagang madu di pasar yang sangat menghormatimu. Madu ini dipilih khusus untukmu." Dengan senyum khasnya, Rasulullah menerima madu itu dan berkata, "Terima kasih Nuaiman, madu ini pasti sangat lezat." Namun cerita ini belum berakhir di sini. Tak lama setelah itu, pedagang madu datang ke rumah Rasulullah dengan wajah penuh kebingungan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, Nuaiman telah mengambil madu ini dan berjanji bahwa Anda yang akan membayarnya. Saya datang untuk menagih pembayaran madu tersebut." Rasulullah yang sudah mengenal kelakuan jenaka Nuaiman hanya tersenyum. Beliau kemudian memanggil Nuaiman dan bertanya, "Nuaiman, apakah kamu lupa membayar madu ini?" Dengan wajah tenang, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, tentu saja aku tidak lupa. Aku hanya berpikir bahwa hadiah yang istimewa seperti ini layak diberikan kepada orang yang paling mulia. Dan aku tahu pasti bahwa engkau akan bersedia membayarnya." Mendengar jawaban Nuaiman, Rasulullah tertawa kecil.
lalu mengeluarkan uang dan membayar madu tersebut kepada si penjual. Tetapi kisah tentang Nuaiman tidak berhenti sampai di sini. Kali ini, ia kembali berbuat ulah, kali ini dengan seorang petani kurma. Suatu hari saat sedang berjalan di pinggiran kota Madinah, Nuaiman menikmati sejuknya angin sore. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah kebun kurma milik seorang sahabat. Pohon-pohon kurma di kebun itu dipenuhi buah yang sudah matang dan siap dipanen. Melihat buah kurma yang begitu menggoda, perut Nuaiman pun mulai meronta kelaparan. Ini kesempatan yang bagus, pikirnya. Tanpa ragu, ia segera melompati pagar kebun dan menuju pohon kurma yang paling lebat buahnya. Dengan cekatan, Nuaiman memanjat pohon tersebut dan mulai menikmati manisnya kurma yang matang. Sambil mengunyah, ia berpikir, kurma ini pasti lebih nikmat jika dibagikan kepada para sahabat. Kenapa tidak aku bawa lebih banyak? Dengan semangat, ia mulai memetik lebih banyak kurma dan mengumpulkannya. Namun saat asyik mengisi tangannya dengan buah kurma, pemilik kebun yang kebetulan ada di sana melihatnya. Dengan heran dan sedikit tertawa, sang pemilik kebun bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang sedang kau lakukan di kebunku tanpa izin?" Nuaiman dengan santai tersenyum dan menjawab, "Wahai sahabatku, aku hanya membantumu memanen kurma ini. Lagi pula, sayang sekali kalau kurma yang lezat ini dibiarkan begitu saja. Bukankah Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berbagi?" Pemilik kebun tersenyum mendengar jawaban itu, lalu berkata, "Benar Nuaiman, Rasulullah memang mengajarkan kita untuk berbagi. Tapi bukankah kita juga diajarkan untuk meminta izin sebelum mengambil milik orang lain? Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak mengambil hak orang lain tanpa persetujuan." Dengan wajah polos, Nuaiman menjawab, "Aku tahu, tapi aku yakin kau tidak akan keberatan jika aku membagikan kurma ini kepada para sahabat kita." Sang pemilik kebun yang sudah paham betul dengan sifat jenaka Nuaiman hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa. Ia pun akhirnya membiarkan Nuaiman membawa kurma-kurma itu. Keduanya kemudian berjalan kembali ke Madinah, membawa kurma yang akan dibagikan kepada para sahabat. Namun kisah-kisah kelakar dan kenakalan Nuaiman tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Ada sebagian yang menganggap tingkahnya sudah keterlaluan, terutama karena sering mengerjai para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri. Beberapa orang bahkan mencelanya, mengingat Nuaiman adalah seorang pengangguran dengan kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Namun Rasulullah tentu tidak tinggal diam melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh Nuaiman. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memberikan hukuman cambuk sebanyak 40 hingga 60 kali atas perbuatannya. Bahkan beberapa sahabat pernah melaknat Nuaiman karena kebiasaannya itu. Tetapi Rasulullah justru membela Nuaiman. Beliau bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya ia memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, disebutkan bahwa mencintai Allah dan Rasulullah tidak mensyaratkan seseorang harus terbebas dari segala dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, seseorang tidak perlu selalu dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Bahkan seorang pendosa pun tetap memiliki hak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Buktinya, Nuaiman yang dikenal sebagai pemabuk, jahil, usil dan sering membuat orang lain kerepotan, tetap disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang yang nakal tetapi di dalam hati mereka tetap ada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Kisah Nuaiman juga mengajarkan bahwa manusia sebenarnya tidak bisa benar-benar mengetahui isi hati orang lain. Oleh karena itu, janganlah mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan perbuatannya yang terlihat sesaat. Pada akhirnya, hanya orang tersebut dan Allah yang benar-benar mengetahui isi hatinya. Bahkan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa
Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik dan tidak terburu-buru menilai seseorang. Meskipun seseorang tampak buruk di mata kita, bukan berarti hatinya juga buruk, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati hambanya. Demikianlah kisah tentang Nuaiman, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan sifat jenakanya. Dari ceritanya, kita belajar bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas hanya bagi mereka yang sempurna, tetapi juga bagi mereka yang penuh kekurangan, namun tetap memiliki kecintaan yang tulus kepadanya dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah menghakimi orang lain hanya dari luarnya saja, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap hambanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya.